Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kenapa enggak ada? Alhamdulillah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini jadi wasilah, jadi perantara Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita semua. Amin. Kita akan ngaji dari kalam hikmah ke-20 Dalam hikmah ke-20 dalam ngaji kita sekarang, Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan seperti ini. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Kata beliau, menunda untuk melakukan aktivitas kebaikan, menunggu nanti datangnya waktu yang lebih luang, termasuk tanda kebodohan diri. Ihalatuka al-a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Menunda. Kenapa ditunda? Boleh jadi sebagian di antara kita seringkali menghadapi satu pilihan untuk berbuat baik, tapi nanti deh. Iraha badai aktif ke masjid, engkewe tos pensiun. Iraha nanti pas libur. Kalau yang sederhana mau nyuci mobil misalkan, nanti deh rada siang sedikit dan sebagainya. Mau beres-beres rumah nanti pas hari Minggu dan sebagainya. Kita tunda-tunda aktivitas kebaikan, tidak segera kita lakukan, apalagi dalam aktivitas kebaikan yang berimplikasi ibadah, amal saleh. Kata beliau, min ru'unatin nafs, di antara tanda kebodohan diri. Kenapa beliau menyebut kebodohan diri? Bapak-bapak yang Allah muliakan, beliau mengutip ayat Quran, ujung surat Luqman. Jadi surat Luqman itu 34 ayat, ini ujungnya, bukan ayat lengkap, ujungnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Kalau bapak-bapak membuka surat Luqman, nanti di ujungnya ada ayat yang berbunyi seperti ini. Dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Dan tidak seorang pun tahu di bagian bumi yang mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Makna ayat ini dihubungkan dengan penjelasan beliau tadi sampai pada satu kesimpulan penting. Apakah kita yakin bahwa kita masih akan hidup seperti rencana kita? Iraha badai umroh ke muntas pensiun Ustaz. Kenapa enggak sekarang-sekarang? Aduh, seueur keneh pabaliut artosna. Seueur kacampur itu iya, justru karena kacampur itu iya, ikhtiarkan untuk memperbaikinya segera. Engkewe tos pensiun, emang umurnya sampai ke pensiun? Saya bahkan kaget Pak, minggu lalu baca informasi kesehatan di satu media online, umur 23 tahun terkena stroke. Sekarang ternyata
20 tahun terakhir ini trennya stroke itu sudah menyasar usia 20-30-an. Kalau usia 20-an, 30-an bisa stroke. Apalagi yang usianya di atas itu. Bahkan sekarang ada penyakit yang kemarin yang di Bandung katanya meninggal dunia, super flu. Flu tapi super. Bayangkan coba, manusia aja yang kalau super kan Superman, luar biasa. Bisa melakukan hal-hal istimewa. Iya mah super flu. Flu biasa saja bisa mengganggu, ini super. Jadi meureun super teh flu-nya teh bisa ngapung, bisa itu ini kayak Superman. Tambah komorbid, meninggal dunia di Hasan Sadikin kemarin. Sepengetahuan saya. Dan ini katanya di Asia Tenggara merebak super flu. Jadi makin parah karena orang komorbid, sudah punya penyakit penyerta sebelumnya. Apalagi dengan penyakit-penyakit seperti itu, apakah kita yakin bisa melakukan yang kita rencanakan itu seperti yang sudah kita rencanakan? Ada orang mau sedekah, angkewelah hari Jumat weh. Kenapa nggak sekarang? Biar lebih berkah lah hari Jumat. Jumat kan saya sebut Jumat berkah. Sedekah di hari Jumat itu jauh lebih baik dan sebagainya. Sekali lagi kalau lewat ayat ini pertanyaannya, bisakah kita yakin hari Jumat besok masih hidup? Dan ini terjadi Pak, terjadi pada banyak sekali orang, termasuk di zaman Nabi. Ada orang yang meninggal setelah dia berjanji akan melakukan ini. Karena itu dalam ayat Quran, ayat ini dijadikan rujukan, wa ma tadri nafsun, tidak ada seorang pun tahu, madza taksibu goda, apa yang akan terjadi besok. Dan tidak seorang pun tahu di bumi bagian mana dia akan mati. Belum tentu orang yang tinggal di Bandung, lahir di Bandung, bekerja di Bandung, meninggalnya di Bandung. Saya ketemu orang yang meninggal di pesawat menuju Tanah Suci. Di pesawat meninggal. Teu acan dugi tos ngantunkeun sebagainya. Saya ketemu orang yang meninggal ketika naik kapal laut di tangga dan sebagainya, meninggal. Dan tidak diketahui ini orang dari mana. Termasuk kemarin Pak, bulan November, ketika saya bawa jamaah untuk melaksanakan umroh, itu kan sedang jadi tren sekarang umroh mandiri. Undang-undang haji yang baru juga memberikan ruang orang boleh umroh mandiri. Tinggal pesen tiket pesawat sendiri, pesen hotel, kemudian dia ikut aplikasi, daftar kemudian untuk bisa masuk ke Raudo, kemudian apply visa umroh dan sebagainya, itu bisa dilakukan, hitungannya hari dan sebagainya. Dan digemar-gemorkan, udah lebih murah umroh mandiri. Betul lebih murah. Kemarin ketika November saya ke sana ada kejadian, salah seorang jamaah umroh mandiri, saya lupa asalnya dari mana, meninggal dunia. Karena umroh mandiri gak ada yang ngurus. Dan pemerintah Saudi sudah mungkin sejak Covid, ingat saya, sejak Covid tidak lagi akan mengurus jenazah yang tidak jelas identitasnya dan tidak ada yang bertanggung jawab. 15 hari Pak dibiarkan di freezer, dibiarkan, cuma diumumkan saja bahwa ada jamaah umroh yang meninggal dunia, jemaah mandiri. Nggak ada yang ngurus. Sampai akhirnya asosiasi umroh yang jumlahnya 14 itu, mereka semua kan punya perwakilan di sana sebagainya, diurus setelah 15 hari dan sebagainya. Ketika kemudian dibahas, disampaikan secara terbuka, jawabannya nggak apa-apa, justru cita-citanya meninggal di dunia di sana. Mungkin iya ya sebagian. Tapi artinya tadi tidak pernah kita ketahui di mana kita akan mati. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Dalam konteks seperti kata Athaillah tadi, jangan menunda-nunda rencana baik. Jangan ditunda-tunda. Kita tidak pernah tahu. Kalau mau sedekah, sedekah aja sekarang. Tapi biar lebih afdal nanti Ustaz engke sedekah deui sebagainya.
mau hibah, mau hal-hal baik lah, mau melaksanakan pernikahan dan lain sebagainya, jangan ditunda-tunda. Kemudian dalam hikmah selanjutnya saya memberikan titlenya bersabarlah dengan apa yang sedang dialami. Kata Athaillah, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kata beliau, janganlah kamu meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik di kondisi yang lain. Sebab falau aradaka, jika dia berkehendak, lasta'malaka min ghairi ikhraj, Allah akan membuatmu bisa beraktivitas yang kamu inginkan tadi tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi sebelumnya. Yang dimaksud begini, kadang-kadang, seringkali dalam aktivitas yang kita jalani, kita merasa kalau saya ada dalam kondisi begini, saya bisa berbuat lebih banyak. Bapak-bapak, kalau saya jadi pejabat, saya insya Allah bisa berkontribusi lebih banyak dalam kehidupan. Jalan insya Allah saya perbaiki. Nanti masjid saya perbaiki, fasilitas saya lengkapi. Nanti mungkin janda-janda tua, anak-anak yatim bisa saya santuni. Karena itu bapak-bapak pilih saya supaya saya bisa memperbaiki keadaan. Melalui penjelasan ini nggak usah nunggu harus jadi sesuatu dulu, harus ada di posisi tertentu dulu. Karena kalau Allah memang menghendaki engkau melakukan itu, Allah jadikan kamu bisa berkehendak, nggak usah kamu jadi pejabat, tetap bisa berbuat baik, bisa nyantuni orang sesuai kemampuan. Apa maknanya? Jangan-jangan memang kamu malas untuk melakukan perbuatan baik yang seharusnya bisa kamu lakukan dengan berbagai dalih dan alasan. Nah, nggak berangkat ke masjid, aduh, aktivitas pak, non aktivitas naon we, nyuci mobil, nyeseh dan sebagainya. Terlalu banyak alasan, so many excuse, sepisan alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan. Bahkan tadi, saya kalau kaya saya sumbang. Tidak ada kewajiban dan tidak ada larangan orang yang tidak kaya untuk nyumbang. Sama seperti tidak ada dalil yang kalau kaya harus nyumbang. Karena dalam Al-Quran indah sekali Pak, ungkapan tentang infak di dalam Al-Quran. Ayatnya dimulai dengan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Kamu tuh segera buru-buru, jangan ditunda-tunda untuk mendapatkan ampunan Allah dan surga. Yang surga itu luasnya, lebarnya saja seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayatnya mulai dengan menjelaskan betapa luar biasanya ampunan Allah dan surga yang kamu nggak boleh santai, sok segera. Wasari'u segera, asri cepat. Siapa orang muttaqin yang dijanjikan surga yang demikian luas itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Di antaranya adalah orang-orang yang yunfiquna, selalu berinfak fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, dalam kondisi good mood, tanggal muda, baru nerima honor, baru nerima gaji, baru dapat tunjangan. Kalau kita bersedekah bagus, tapi nilainya biasa saja. Tapi juga dalam kondisi sulit, ketika orang mengalami hal tidak menyenangkan, kondisi hidupnya tidak bagus, dia tetap bisa bersedekah. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang disediakan surga yang demikian luas. Saya sengaja mengutip ayat itu untuk menjelaskan
jangan suka meminta kepada Allah sesuatu dulu diberikan pada kita, baru kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita diminta oleh Allah. Allah meminta kita bersedekah. Sok atuh ya Allah, abdi jadi beunghar heula, nanti saya akan bersedekah. Itu kan menunjukkan pelit. Ya Allah, kalau saya jadi kepala daerah, saya akan ini dan ini. Itu menunjukkan memang pelit, karena itu nadar dalam bahasa agama itu dianggap tidak bagus. Nadar itu indikator pelit. Habis ya. Dalam konteks agama, nadar itu dianggap tidak bagus. Jangan sering-sering bernadar lah. Karena masa untuk melakukan sesuatu saja harus minta dulu Allah memenuhi keinginan. Ya Allah, saya akan nyumbang ke Masjid Al-Kautsar 10 juta kalau proyek saya yang 10 miliar tembus. Deknya 10 juta bersyarat sama Allah harus minta dulu proyek 10 miliar. Kalau mau ngasih, mengasih saja dan lain sebagainya. Jadi Ibnu Athaillah sedang menjelaskan, jangan kamu meminta untuk ada di kondisi tertentu supaya bisa berbuat sesuatu, karena kalau Allah memberikan kepadamu, karena sudah ada perangkatnya di kita, kamu bisa melakukan sesuatu yang kamu anggap hebat itu dengan kondisi yang ada sekarang. Kita insya Allah bapak-bapak yang Allah muliakan bisa bermanfaat dalam hidup yang kita jalani sesuai kapasitas kita masing-masing. Tidak perlu menunggu untuk jadi sesuatu dulu, apalagi jadi sesuatu itu rada susah akan kita raih secara umum gitu ya. Misalkan apa, jadi bupati. Dari sekian juta penduduk Kabupaten Bandung kan cuma satu yang jadi bupati. Masa kudu jadi bupati heula, mau memperbaiki jalan misalkan, atau jadi anggota dewan. Dari sekian juta orang kan cuma sekian puluh atau sekian ratus yang jadi anggota dewan. Masa untuk memperbaiki sesuatu harus jadi anggota dewan dulu dan sebagainya. Lakukan banyak hal dan lain sebagainya. Dan Allah sudah berikan perangkat itu. Dikutiplah kemudian ayat Quran dalam surat Asy-Syarh, surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah. Di ujung, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah menyebutkan fa idza faraghta, jika kamu sudah memiliki waktu yang lebih luang setelah melakukan aktivitas yang kamu lakukan, fansab, lakukan aktivitas lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu seharusnya engkau berharap. Mereka sah berharap. Saya ingin kutipkan ayat Quran yang sebetulnya nggak ada hubungannya dengan ini. Tapi kemarin saya menyampaikan ayat itu di 2 pengajian. Karena tema 2 pengajian itu, 2 komunitas yang berbeda itu, saya tawarkan tema yang sama dalam 1 bulan ke depan, di bulan Januari Februari ini, yaitu temanya memperkuat tauhid. Ketika Nabi sampai ke Madinah, bapak-bapak, Nabi itu berhasil mengubah konstelasi masyarakat Madinah. Di Madinah itu kurang lebih ada 4 penduduk, 4 klasifikasi penduduk. Yang pertama orang Arab. 60% penduduk Madinah itu orang Arab. Dari 2 suku, suku Aus dan Khazraj. 60%. Ini orang Arab Madinah. Kemudian ada orang Yahudi. 20% orang Madinah itu adalah orang Yahudi. Dari 3 klan, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuko. 20% orang Yahudi, 60% orang Arab. Berarti ada 20% lagi. Sisanya adalah orang-orang pendatang, imigran dari Makkah yang datang karena diperintah oleh Nabi. Mereka disebut kaum muhajirin. Jadi masuk tuh kategori penduduk Madinah. Mungkin jumlahnya sekitar 5%. Dan sisanya lagi adalah orang-orang dari wilayah sekitar, dari Parsi, dari Yaman dan sebagainya datang ke Madinah. 20% orang Yahudi itu, bapak-bapak, menguasai 80%
sumber daya di Madinah, sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia. Jadi mayoritas orang Madinah bekerja pada orang-orang Yahudi. Karena itu mereka menjadi demikian jumawa, karena mereka pemilik sebagian besar sumber daya. Persis kayak di negeri kita sekarang, saya sempat baca hanya 20% orang Indonesia, penduduk Indonesia, hanya 20%, enggak lebih, yang menguasai 80% sumber daya di Indonesia, sumber daya alam. Ada satu orang di Indonesia yang punya lahan 7 kali negara Singapura. Satu orang saja. Nanti ada beberapa orang yang punya lahan mungkin 10 sampai 20 kali Singapura. Satu orang saja ada yang punya 7 sebanding 7 kali negara Singapura. Cuma 20%. Nah, 80% orang Indonesia termasuk kita itu hanya bisa mengakses 20% sumber daya di Indonesia. Ini rada mirip di Madinah. Di Madinah 20% orang Yahudi menguasai 80%. Begitu Nabi datang, hanya dalam waktu 1 tahun, tahun keduanya konstelasi berubah. Orang-orang Arab Madinah itu lebih mandiri. Mereka kemudian, karena orang-orang Mekah yang datang, banyak pengusaha-pengusaha yang memang sangat-sangat profesional, dan mereka ikut Nabi, kemudian mereka mengajarkan, berbisnis sebagainya. Tumbuhlah kemudian kantong-kantong ekonomi baru. Ketergantungannya tidak lagi 80% orang Madinah, makin berkurang sebagainya, sehingga tumbuhlah sebagainya. Dampaknya kemudian kedudukan orang Yahudi terancam. Mereka tidak lagi mayoritas. Karena itu sebagian orang Yahudi masuk Islam supaya tetap bisa punya akses. Nah, orang-orang Yahudi yang masuk Islam ini termasuk orang-orang Madinah yang juga baru masuk Islam saat itu. Tahun kedua, Bapak-bapak bisa bayangkan nih, orang baru masuk Islam. Tahun kedua tiba-tiba turun kewajiban berjihad, kewajiban perang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa karhul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berperang. Walaupun perang itu kurhul lakum, kalian benci. Itu ada ayat yang menjelaskan konteks itu, surat Al-Hajj. Karena baru saya sampaikan, jadi saya ingat. Surat ke-22 dari ayat ke-11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairan, kemarin saya sampaikan, itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ada sebagian manusia, sebagian orang, konteksnya itu di Madinah, yang beragamanya di tepian, gitu, di sisi, tidak di dalam. Kalau sesuatu yang menyenangkan dia alami dalam kondisi beragama itu, dalam kondisi memeluk Islam itu, itma'an nabi, dia senang, nyaman. Saya menjadi orang Islam teh, kurban kebagian, zakat kebagian, nanti Jumat berkah selalu kebagian. Resep pas lebaran kebagian, dapat paket, dapat baju, senang sekali. Senang dia jadi orang Islam itu. Karena baru masuk Islam, banyak orang peluknya dengan baik. Wa in asobathu fitnah, tapi kalau yang terjadi adalah ujian, fitnah, tiba-tiba jadi kudu perang orang. Karena bagian dari kewajiban mempertahankan kedaulatan Madinah, kudu perang. In qalaba ala wajhi, segera dia tinggalkan Islam itu, kembali kepada sebelumnya, murtad lagi. Ketika orang tanya, kenapa kamu keluar lagi? Jadi kudu mil perang, jadi kudu zakat, jadi harus berkurban, jadi kudu puasa, keluar. Dan sekarang mayoritas manusia barangkali beragama di tepian. Pertanyaannya, kenapa di tepian? Karena itu kalau mereka mengalami hal menyenangkan, mereka bertahan. Kalau mengalami hal tidak menyenangkan, mereka keluar. Ketika nanti dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Dalam lanjutan ayatnya menjelaskan ayat tadi, kenapa sih mereka di tepian? Karena mereka terbiasa bermunajat, berharap kepada selain Allah, yang tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi mandarat. Kenapa berharap pada selain Allah? Dan tidak pernah memaksakan dirinya untuk yakin, seyakin-yakinnya pada Allah. Sehingga dia lebih percaya kepada selain Allah.
Dalam konteks yang lebih realistis, dia lebih percaya kepada materi dibandingkan kepada Allah. Kumaha mun teu boga duit? Waduh Pak Ustad, mun teu gaduh artos mah ripuh. Kumaha mun teu boga Allah? Tuh da Allah moal ninggalkeun dan sebagainya. Sehingga ada orang nih melakukan resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu kan dimulai dari akad. Akad panjang tuh. Sudah pakai baju, dandannya juga dari sebelum subuh. Akad jam 8 teh di sebelum subuh. Kamu ibu-ibu dandan. Bahkan nanti ditargetkan, nanti setelah akad ganti bajuna. Nanti bahkan pas resepsi ganti lagi 3 kali ganti. Jadi akad dengan baju tertentu. Akad kurang lebih 2 jam. Setelah akad foto-foto, kemudian keburu datang tamu, ganti dulu baju. Supaya nanti kelihatan teh hiji-hijina bajuna teh. Biar keren, ganti baju. Setengah jam ganti baju, layani tamu dan sebagainya. Kemudian adzan berkumandang. Idealnya kan berhenti, sholat dulu. Sholat dulu, engke lah tuh sholat lohor mah bisa engke, bisa dijama, bisa dikosor. Ini kan resepsi nggak bisa. Untuk ganti baju dia bisa. Tapi untuk adzan, untuk sholat hanya 10 menit lah katakan. Atau kalau sekadar ini hanya 5 menit itu bisa. Dan sebagainya. Engke we kagok, ganti baju setengah jam bisa. Dan ketika disebutkan kenapa? Iya mah buru-buru soalnya. Ini urusan penting. Seumur hidup kan sekali ngawinkeun mah. Salat mah kan bisa isuk aya deui. Padahal tadi kata Ibnu Athaillah, memangnya yakin gitu besok masih hidup? Memangnya yakin loh nanti? Banyak orang melakukan itu karena tadi lebih percaya kepada selain Allah. Banyak orang yang berkelimpungan luar biasa ketika kehilangan kerjaan. Dianggapnya kerjaan itu yang membuat dia bisa hidup. Bukan. Banyak orang yang punya banyak kerjaan, punya banyak penghasilan, tetap aja kelimpungan hidup dan sebagainya. Banyak orang yang yakin bahwa yang membuat dia bisa nyaman hidup itu karena punya duit banyak. Banyak sekali orang punya banyak duit, tetap aja hidupnya tidak nyaman dan sebagainya. Ini bagian penting Bapak-bapak yang Allah muliakan, untuk memasukkan keyakinan kita bahwa jangan-jangan kita memang masih ada dalam kategori tidak yakin. Ala harap di tepian, tidak masuk ke tengah. Can yakin dengan, karena itu kan disuruhnya masuk Islam itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh, ulah seetik-seetik. Karena kalau ada di tepian, bisa dibayangkan nih, saya nyimpan minuman berisi atau nyimpan piring berisi makanan di tepian, di pinggir ini. Kalau mejanya kesenggol, dengan mudah dia tumpah, boleh jadi pecah berantakan. Tapi kalau di tengah, kalau kesenggol, kecil tuh kemungkinan akan berantakan. Mungkin saja nyiprat minumannya atau tumpah, tapi tidak akan berantakan ke sana kemari. Demikian juga makanan. Nah, beragama kita secara mayoritas boleh jadi masih di tepian. Kalau tanya penyebabnya apa? Enggak yakin dengan agama yang kita anut, enggak yakin. Ujung-ujungnya kemudian tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih yakin dengan selain Allah. Masih sangat yakin terutama dengan materi. Tenang Pak Ustadz. Mobil aya, abdi artos aya, bade ka mana Pak Ustadz? Dia tenang karena merasa mobilnya ready, duitnya ada. Tapi ketika Allah kemudian ngasih ujian, dia sakit, bisa kemana-mana, mobil dan uang itu tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Sekarang kan sedang terjadi pergeseran gitu. Namun sakit ke dokter itu, cager. Padahal sampai hari ini sepengetahuan saya Bapak-bapak, tidak ada satupun dokter sehebat apapun yang bisa menyembuhkan penyakit. Ini kan ada dokter nih, di sini. Tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan penyakit. Dokter dilatih untuk bisa mengobati penyakit, tapi menyembuhkan tidak ada. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah lucu dulu. Wapres kita dulu, Pak Adam Malik, sebagai wapres kan fasilitas kesehatannya lengkap. Ada tim dokter kepresidenan. Semuanya
dokter senior, spesialis dalam bidangnya. Sakit itu, cager-cager tuh. Sampai beliau kemudian berhasil sembuh dalam beberapa kesempatan oleh dokter yang justru aneh, karena dianggap dokternya pengobatannya pakai sistem dukun. Kalau tidak salah namanya Gunawan Simon. Pernah dengar ya Pak Hikmat ya? Cager eta dengan dokter biasa yang pakai pengobatannya tidak lagi pendekatan semata-mata medis, pakai jampe, pakai itu ini. Sebab terkenal tuh. Walaupun memang akhirnya jadi pidana dan sebagainya. Jadi jangan-jangan ada orang yang sakit luar biasa dirawat di rumah sakit kelas 1 oleh dokter spesialis, cagerna jangan-jangan oleh mantri bukan oleh dokter. Bahkan mungkin diusapan ke ustaz, didoaan cager. Benar ustaz eta mati? Bukan ustaznya mati. Allah yang memberikan kita kesempatan untuk sembuh. Cara berpikir inilah yang Bapak-bapak penting untuk terus-menerus kita afirmasi ke dalam diri kita. Latih kedekatan kita pada Allah sampai pada level yakin. Yakin, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kita. Rasanya kan kita yakin kita orang yang taat, tidak maksiat. Kalau yakin kita orang yang taat, semestinya kita yakin dengan janji Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang baik, orang-orang yang taat dalam kesulitan. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah, la-nya di sana maknanya sungguh-sungguh, pasti. Lama'al muhsinin, pasti akan menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ngaji kita di Sabtu ini. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, mangga. Kita punya waktu kurang lebih sekitar 5 menitan. Dan saya sekaligus mohon izin Bapak ya, mungkin tidak bisa ngisi nih dalam 1-2 waktu ke depan. Saya harus ngantar jamaah melakukan aktivitas umroh dan ada keperluan juga harus melakukan perjalanan ke sana. Jadi mohon izin nyungkeun doana, mudah-mudahan lancar, sehat. Insya Allah Bapak-bapak juga saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan lain sebagainya. Itu ngaji kita, mudah-mudahan manfaat. Kalau tidak ada pertanyaan sebagainya, oh Pak Hikmat mangga sok. Ya, sebagian bukan cuma menolak, keluar dari Islam, murtad. Sanes. Oh iya, perang Badar. Perang Badar tahun kedua. Karena kita masuk Islam, dengan masuk Islam mereka bisa dapat akses ekonomi sebagainya. Itu tahu orang-orang Yahudi. Datang perintah perang Badar, mending keluar dewe orang. Kayak di kita mungkin gitu. Begitu senang ke masjid tiba-tiba jadi kudu itu ya nggak sana balik dewe terjadi. Ini cerita nyata di sini Pak, terjadi di Kabupaten. Tidak di Al-Kausar. Ada orang senang ke masjid. Saking senangnya sebelum adzan dia sudah ke masjid. Satu waktu dia datang ke masjid subuh. Dia menikmati betul subuh. Nah satu waktu dia datang sebelum subuh. Masjidnya dikunci keneh. Yang ngurusnya belum ada. Itu kumaha ngurus masjidnya itu balik pisan sebagainya. Kemudian datanglah kesiangan. Tong adzan. Yang ngurus masjidnya adzan. Kemudian beliau masuk. Ternyata nggak ada yang lain Pak. Ada orang yang mampir, bukan penduduk tetap mampir. Dan dia ditunjuk jadi imam. Betapa dia merasa demikian berat hidupnya karena harus ngimaman, tidak pernah ngimaman. Sejak saat itu dia kalau mau ke masjid dari rumahnya lihat dulu. Mun aya batur orang ke masjid. Lamun aya batur mau jadi ke masjid. Jadi ada orang yang ke masjid itu jadi beban luar biasa. Embung orang, mending balik dewe di imam. Ini bukan di Al-Kausar, tapi boleh jadi terjadi di sini. Dan semakelah, ayalah. Karena itu saya bersyukur ada marbot yang selalu siap lah di sini ya sebagainya. Karena ada ini di Kabupaten dan ngobrol ke saya, kumaha Pak Ustadz dah? Saya teh sieun ngimaman, disuruh-suruh, mending teh jadi ke masjid. Baru suruh ngimami, can dititah perang. Itu kurang lebih gitu Pak. Bebannya berat. Perangnya perang Badar. Dan terjadi nanti di perang Uhud. Ketika Nabi kalah, orang-orang yang tadi yang mundur ketika perang Badar itu kemudian koar-koar. Coba kalau Muhammad ikuti saranku,
entong perang atau kan geus eleh mah geuningan ripuh. Itu koar-koar luar biasa. Itu direkam dalam Al-Qur'an dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi pada mayoritas orang yang baru masuk Islam di Madinah. Ternyata dalam konteks sarang ada juga yang begitu, koar-koar we sebagainya. Coba. Tapi ketika dia kemudian mendapatkan kewajiban itu, jangan saya abdi mato dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaat yang sampaikan Bapak yang Allah muliakan, dan insya Allah sekali lagi mohon izin ya, nggak bisa ketemu dalam 1-2 pertemuan ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.